Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kurma dimanapun kamu berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya robbal alamin. Senang sekali rasanya saya Azka Syifa Fauzia bisa menemani kamu semuanya dalam Kurma Kuliah Ramadan edisi kali ini, di mana kita akan membahas tema-tema yang menarik seputar bulan Ramadan. Nah, Sobat Kurma, Ramadan di Indonesia selalu mempunyai suasana yang khas ya, bukan hanya soal ibadahnya, tetapi juga tradisi dan kebersamaan yang mungkin kita tidak temukan di tempat lain. Namun, apakah semua itu benar-benar memperkuat makna puasa kita, atau tanpa sadar hanya menjadi rutinitas tahunan? Nah, pada kesempatan kali ini, kita membahasnya bersama narasumber kita, ada Ustadz Mukhlis Daroini, SSI MKMI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, sehat. Sebelumnya terima kasih banyak ya Ustadz sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami di Kurma. Baik, langsung saja ya Ustadz, kita ingin bertanya-tanya sedikit nih. Nah Ustadz, kalau kita melihat suasana Ramadan di Indonesia, rasanya memang di Indonesia itu mempunyai ciri khas tersendiri dibandingkan dengan negara muslim lainnya. Nah, menurut Ustadz, kira-kira apa yang paling membedakan budaya puasa di Indonesia dengan budaya puasa di negara-negara muslim lainnya? Ya, terima kasih. Memang di Indonesia itu kalau kita berbicara tentang puasa itu banyak yang melahirkan satu tradisi-tradisi tertentu yang menjadi ciri khas dari masyarakat Indonesia ya dalam menjalankan puasanya ya, seperti itu. Karena memang puasa itu sebagaimana pada umumnya umat Islam, bahwa puasa itu adalah sesuatu yang sangat spesial dalam beribadahnya. Ini sudah ditegaskan dalam Al-Quran itu bahwa puasa itu adalah ibadah yang spesial bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena spesial ini pula masyarakat Indonesia itu menyambutnya dengan gegap gempita, dengan penuh kebahagiaan dan lain sebagainya. Yang ini sebagai bentuk ekspresi kegembiraan dalam beribadah itu ya. Bahkan sebelum puasa itu kemudian disiapkan untuk menyambut puasa itu dengan kegembiraan tertentu. Maka melahirkan tradisi-tradisi yang mungkin saja di negara yang lain tidak ada. Misalkan ada tradisi di beberapa wilayah Jawa itu, misalkan ada padusan ya. Padusan itu ya orang sebelum melakukan puasa itu mensucikan jiwanya dengan mandi dari ujung kaki sampai ujung kepala. Akhirnya di beberapa tempat wisata yang ada airnya, sungai dan lain sebagainya itu ramai itu untuk acara padusan itu. Nah, ini kan tidak ada di negara lain. Untuk menyiapkan di bulan puasa yang itu ibadah yang spesial. Kemudian yang paling sering adalah megengan. Itu sama juga ya, megengan itu. Megengan dilaksanakan menjelang puasa dan lain sebagainya. Ini semuanya itu adalah tradisi-tradisi yang ada di Indonesia, yang di negara yang lain mungkin tidak ada seperti itu. Semuanya itu sampai pra puasa itu disiapkan oleh masyarakat Indonesia, dilakukan. Mereka menyiapkan dengan penuh kegembiraan karena memang satu ya, mereka gembira dengan datangnya puasa itu. Mereka menganggap puasa itu bentuk penyucian, maka sebelum ke bulan yang suci itu mereka mensucikan diri. Nah, seperti itu. Ini melahirkan tradisi dan budaya yang khas milik Indonesia, dan di banyak wilayah pulau pasti punya tradisi-tradisi yang lahir dari ibadah puasa ini, seperti itu. Berarti memang ada perpaduan antara nilai agama dan budaya lokal begitu ya Ustadz? Betul, betul. Baik. Nah, kalau berbicara tentang budaya lokal nih Ustadz, di Indonesia kita kan mengenal tradisi seperti ngabuburit, terus berbuka puasa bersama gitu, hingga sahur keliling yang benar-benar sangat sudah melekat di masyarakat kita ya Ustadz ya. Menurut Ustadz sendiri, apakah tradisi-tradisi ini justru memperkuat nilai spiritual puasanya, atau malah ada kecenderungan yang bergeser menjadi sekedar euforia semata, Ustadz? Oh ya, itu yang perlu kita perhatikan juga ya, bahwa satu, masyarakat Indonesia sendiri itu punya
punya mental kebersamaan yang luar biasa. Ini menjadi ciri khas kita, gotong royong, kebersamaan, nilai sosialnya tinggi dan lain sebagainya. Sehingga ritual-ritual dan ibadah-ibadah puasa itu sering dimaknai secara bersama. Buka puasa bersama, berbagi takjil antar sesama dan lain sebagainya. Dan itu bagus sebagai memupuk kebersamaan, toleransi antar sesama manusia, itu bagus. Tapi satu sisi kadang nilai spiritualitas dari puasa itu sendiri kadang hilang. Jadi spirit utamanya puasa itu justru menahan, tidak menunjukkan euforia yang berlebihan, yang sebenarnya terlepas dari konteks puasa itu sendiri kadang muncul di situ. Ya, ini harus kita perhatikan dan menjadi catatan kita bersama ya. Tapi yang perlu kita pahami bersama, pergeseran makna puasa itu juga harus kita lihat dalam konteks yang lain, yaitu kebersamaan. Nah, kebersamaan itu sudah dijanjikan nanti ada keberkahan dan lain sebagainya. Nah, ini ciri khas orang Indonesia, maka semuanya bersama. Buka puasa bersama, berbagi takjil antar sesama, ngabuburit sampai nunggu puasa saja bareng-bareng dengan mengadakan acara ngabuburit dan lain sebagainya. Kalau kita lihat dari esensi puasanya sepertinya hilang ya. Kalau kita lepaskan dari esensi puasanya harus menahan, itu hilang. Tapi kalau kita lihat dari sisi kebersamaannya sebagai bentuk silaturahim, ini menjadi satu hal yang positif seperti itu. Tentu saja silaturahim bersama dengan tanpa meninggalkan esensi puasanya, yaitu menahan diri dari segala bentuk kenafsuan dalam diri kita. Ya itu tadi, kalau hanya sebatas euforia kan akhirnya hanya nafsu saja, sehingga esensi puasanya sendiri jadi hilang. Bersama boleh, tapi esensi kebersamaan ini harus kita maknai sebagai silaturahim itu tadi, seperti itu. Jadi sebenarnya semua itu kembali pada niat dan cara kita memaknainya ya Ustadz. Baik. Kalau kita tarik lebih luas lagi nih Ustadz, negara kita kan dikenal sebagai negara yang multikultural dan multiagama ya Ustadz. Nah, dalam konteks itu, bagaimana puasa Ramadan ini bisa menjadi sarana untuk memperkuat toleransi dan harmoni sosial di tengah keberagaman masyarakat kita, Ustadz? Oh ya, yang ini harus kita pahami bersama ya. Jadi negara Indonesia itu kan banyak multi agama ya, multi etnis dan lain sebagainya, terutama multi agama. Berbicara puasa tentunya tidak lepas orang lain bagaimana melihat kita. Kemudian bagaimana kita bersikap kepada orang yang non muslim misalkan ya, seperti itu. Tapi ini puasa menjadi satu pembelajaran buat kita untuk bersikap toleran terhadap orang lain, atau empati terhadap orang lain, seperti itu, atau saling bertoleransi di antar agama dan lain sebagainya. Karena kenapa? Faktanya orang ketika kita berbuka puasa, ya orang lain tidak berpuasa, it's okay, dan itu tidak ada masalah kan, seperti itu. Toko-toko makanan atau warung-warung makanan masih buka, itu kan memang kebutuhan orang yang tidak berpuasa, dan itu masih berbuka, masih bisa kita dapati di negara kita ya. Ini berbeda mungkin di negara-negara muslim yang lain yang semuanya tutup kalau ketika berpuasa, tapi di negara Indonesia tidak seperti itu. Ini menunjukkan sikap toleransi kita terhadap orang lain, seperti itu. Begitu juga ketika kita berbuka puasa, itu kita tidak hanya mengajak bareng-bareng, tidak hanya mengajak orang yang muslim saja, yang non muslim kadang menikmati berbuka bersama. Ini sebagai bentuk sarana puasa itu sebagai bentuk sikap toleransi terhadap orang lain. Sekolah-sekolah masih tetap masuk, yang non muslim misalnya masih tetap masuk. Jadi nilai toleransi itu sangat kental di negara kita. Tapi pada dasarnya puasa itu sendiri ritual yang tidak bisa diganggu-gugat, tapi elemen lain misalkan berbukanya, cara berbaginya, itu menunjukkan bagaimana toleransi itu hidup bersama-sama. Tidak hanya antar agama, antar perbedaan aliran atau mazhab pun ini kita sikapi bersama dengan tradisi yang lahir di sini. Misalkan seperti ini, megengan itu ya. Awalnya tradisi megengan itu menjelang puasa kan. Nah, menjadi problem ketika di Indonesia itu puasanya itu ada perbedaan mulainya. Ada yang kalau kemarin ada yang hari Rabu, ada yang hari Kamis. Nah, dengan megengan itu ada yang dilakukan secara bersama-sama, dan ini sudah mulai terjadi di masyarakat kita ya. Medium tradisi itu untuk membersamai kita yang berbeda dalam berpuasa.
Nah, di beberapa tempat megengan itu dimulainya malam Rebu, itu di puasa awal, orang yang menganut puasa awal. Jadi semuanya megengan, kendurian bersama-sama. Kalau di daerah saya itu kendurian bersama-sama. Jadi meskipun besoknya itu belum puasa, puasanya itu baru Kamis, tapi megengannya itu bersama-sama di malam Rebu. Artinya apa? Masyarakat Indonesia ketika beribadah puasa itu memunculkan pelatihan diri untuk sikap saling menghormati, saling toleransi. Tidak hanya antar agama saja, antar aliran sudah mulai kita lakukan saling mentoleransi. Nah, ini semuanya itu hikmah dari puasa di negara yang penuh dengan toleran, beragam, khususnya negara kita di Indonesia ini, seperti itu. Oke, baik. Untuk pertanyaan terakhir nih Ustadz. Oh, iya. Di tengah kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia yang sangat beragam ini, puasa sering dimaknai sebagai latihan empati terhadap kaum duafa, Ustadz. Ya, betul. Nah, apakah nilai empati ini masih benar-benar terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat kita untuk saat ini, Ustadz? Ya, seharusnya harus kita jaga ya, bahwa puasa itu satu ibadah yang kita itu mendapati dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama itu adalah ketika kita berbuka ya, ketika kita berbuka kemudian kita diberi kekuatan oleh Allah SWT untuk bisa menyelesaikan ibadah kita sampai berbuka, bukan karena makanannya. Esensinya sebenarnya kebahagiaan dalam kitab Minah Husaniyah itu dijelaskan dalam Tangkihul Qaul itu dijelaskan kebahagiaan itu yang pertama itu karena kita berbuka bisa menyelesaikan buka. Tapi kadang itu bergeser. Kebahagiaan berbuka itu karena makanannya. Ya, ini sepertinya kita harus mereview kembali lah niat kita berpuasa. Jadi kita bahagia karena berbuka, bayangan kita sudah makanan apa. Akhirnya muncul tradisi media sosial flexing itu. Kita sering memamerkan apa yang akan kita buka dan lain sebagainya. Yang ini justru menghilangkan sifat empati kita kepada orang-orang yang tidak mampu, orang yang duafa dan lain sebagainya. Ini harus kita kaji ulang. Jangan sampai niat puasa yang spesial bagi Allah SWT itu hilang hanya gara-gara flexing, ya, flexing, memamerkan apa yang akan kita makan ya, dengan mewahnya di media sosial, tapi sisi lain nanti ada kelompok-kelompok atau masyarakat duafa yang tidak mampu. Nah, ini kan menggerus ya. Yang kedua, tentu kebahagiaan ketika kita itu berjumpa dengan Allah SWT. Jadi puasa itu ibadah sarana untuk berjumpa kepada Allah SWT dalam muatan keikhlasan dalam diri kita. Jadi jangan hilang itu. Nah, itu harus kita isi dengan bentuk empati kepada orang lain. Jadi puasa itu kan durasinya ibadah yang panjang ya. Ada berapa jam itu ya? Hampir 12 jam ya. Hampir 12 jam kan? Kurang lebih seperti itu. Nah, itu kan panjang, itu harus kita isi dengan hal yang baik. Salah satunya adalah selain menahan nafsu itu, kita harus empati kepada kaum duafa itu. Bentuk empati yang sekarang perlu kita perhatikan sekarang itu adalah minimal ya, minimal kita itu tidak flexing ya di media sosial. Minimal itu, sehingga untuk menjaga bentuk empati kita di bulan puasa ini, bulan yang seharusnya justru menunjukkan nilai-nilai positif, nilai-nilai empati kepada kelompok-kelompok duafa. Karena kenapa? Esensi dari puasa itu sendiri adalah merasakan, menahan lapar untuk merasakan bagaimana pengalaman sebagai orang duafa yang tidak bisa yang tidak bisa makan, seperti itu. Ini kan seharusnya empati, jangan dirusak dengan flexing itu tadi, seperti itu. Baik, Masya Allah Sobat Kurma, menarik sekali ya obrolan kita hari ini bersama Ustadz Mukhlis. Nah, dari perbincangan kita hari ini kita bisa melihat bahwa Ramadan di Indonesia bukan hanya tentang ibadah personalnya saja, tetapi juga tentang budaya, kebersamaan, toleransi, serta kepedulian sosialnya. Nah, semua itu kembali pada bagaimana cara kita memaknainya dan menjalankannya. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin Ustadz berkenan memberikan pesan singkat untuk sobat-sobat kurma. Ya, sobat kurma semuanya, ini puasa itu adalah satu ibadah yang sangat spesial, dan itu hanya untuk Allah SWT, dan Allah lah yang akan mengganjar untuk kita sebagai seorang yang berpuasa. Jadi jangan rusak niat puasa kita dengan menghilangkan rasa empati kita kepada orang lain ya. Jangan menghilangkan rasa keikhlasan kita bahwa puasa itu hanya untuk Allah SWT, bukan untuk flexing,
bukan untuk memamerkan apapun terkait dengan puasa itu. Puasa sendiri itu sebenarnya kan sesuatu hal yang rahasia, andaikan kita tidak memamerkan kepada orang lain. Kayak kita diam saja itu orang tidak tahu apakah kita puasa atau tidak, tapi kadang kita memamerkan buka apa, terus kemudian besok ngabuburit bagaimana, itu kan menunjukkan puasa kita, padahal puasa itu hanya untuk Allah SWT, dan jangan kita rusak puasa itu dengan hal-hal yang merusak ibadah puasa itu sendiri. Saya kira itu. Terima kasih banyak Ustadz atas waktu dan wejangan yang diberikan kepada kita semua. Semoga Ustadz diberi kelancaran dalam menjalani ibadah puasanya. Amin. Dan semoga apa yang kita sampaikan hari ini membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mari bergabung bersama kami di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Ada 4 program studi yang bisa menjadi pilihan nih. Di antaranya ada Prodi IAT, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kemudian ada Prodi KPI, Komunikasi Penyiaran Islam, ada juga Prodi BPI, Bimbingan dan Penyuluhan Islam, serta Prodi SPI, Sejarah Peradaban Islam. Nah, khususnya kita tunggu kalian semua nih di program studi Komunikasi Penyiaran dan Islam untuk berkarya melalui media, menyebarkan inspirasi dan kebaikan untuk dunia. Baik Sobat Kurma, saya Azka Syifa Fauziah dan bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Sama-sama.